Ya, silakan duduk. Bahkan katakan pada sebelah saudara, hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Katakan kanan kiri saudara, hari ini akan menjadi hari yang luar biasa sekali. Senang saudara saya bisa melayani di tempat ini adalah satu hal yang luar biasa bagi saya. Terima kasih ya gereja-gereja Pentakosta Sebalikpapan. Tadi ketemu Pak Ari saudara, lalu ketemu Pak Manu tadi siang, lalu sekarang ketemu Pak Masbin gitu saudara. Dan semuanya, hamba-hamba dan semuanya, terima kasih ya undangannya. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya juga khususnya Pak Samuel, Ibu Fani, Kevin luar biasa. Kita sudah seperti keluarga, terus berjalan bersama, melayani bersama. Dan saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita semua saudara. Ya, saya akan sampaikan tema yang diberikan pada saya, gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi fokus utamanya gereja yang dipenuhi Roh Kudus, saudara. Setiap kita yang dipenuhi Roh Kudus, saudara. Sehingga di sini kata ada bersatu atau ada kesatuan dan menghadirkan transformasi, menghadirkan perubahan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya tema ini bukan asal saja, tapi hasil doa daripada Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara khusus melalui tema ini. Siapa yang percaya tema ini dari Tuhan? Angkat tangan sekali lagi. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi saudara. Ya, saya bersyukur, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Ya, ini perayaan tadi, syukur perayaan Pentakosta. Bagi saya, saudara, Pentakosta itu sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau saya boleh berkatakan, Pentakosta adalah rancangan dari Tuhan Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama yang akan saya ajak saudara tangkap, Pentakosta itu bukan ya asal jadi, tiba-tiba ada saja terjadi maka dirayakan. Bagi saya percaya Pentakosta ini sudah direncanakan oleh Tuhan, sudah disiapkan oleh Tuhan dan akhirnya sungguh-sungguh dilakukan. Dan saya percaya ada sesuatu yang penting sekali dengan adanya Pentakosta. Maka sampai sekarang kita tetap merayakan, kita tetap mengucap syukur. Bahkan kita imani dalam ucapan syukur, perayaan. Saudara, ada kebangunan rohani, ada KKR yang mengalami kesatuan, mengalami transformasi. Dan sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, saya pelajari di Alkitab sebuah hal yang luar biasa dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah dari Roh Kudus. Saudara tangkap dulu ya, Yesus kita itu Tuhan. Ya, tapi waktu dia dilahirkan sebagai manusia, dia menanggalkan keilahiannya. Dia mengenakan manusia biasa seperti kita yang bisa merasakan lelah, yang bisa merasakan takut, bahkan waktu di Getsemani bisa mengalami sama seperti kita. Tapi dia bisa melakukan hal yang luar biasa sekali, saudara. Itu menjadi contoh teladan bahwa setiap kita manusia juga sama. Karena Yesus bertempat diri seperti kita. Ternyata bisa lakukan hal yang luar biasa sekali, saudara. Dan kalau kita pelajari dalam kehidupan Yesus sepenuhnya karena karya Roh Kudus, karena karya Roh Kudus, karena karya Roh Kudus. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Iya. Saya pelajari kalau saudara perhatikan di Alkitab sejak dari hari lahirnya Tuhan Yesus. Malaikat datang pada Maria katakan, "Hei, engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan." Betul saudara, seorang putra sang Mesias juru selamat saudara. Maria berkata, bagaimana itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Tapi Roh Kudus ingatkan, ya memang bagi manusia enggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan turun atasmu, akan melalui engkau. Dan itu akan membuat kau mengandung. Dan akhirnya melahirkan bayi Yesus, melahirkan sang Mesias. Jadi sejak kelahiran Tuhan Yesus, datangnya di muka bumi, itu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang membuat firman, Yesus itu akhirnya dikandung dan akhirnya bisa melahirkan. Ya, dilahirkan sebagai Mesias. Saudara baca terus, sejak kecil juga terus. Dalam hidupnya saya baca bertumbuh luar biasa. Secara fisik tapi juga bertumbuh luar biasa. Secara rohnya, secara rohaninya bertumbuh luar biasa, saudara. Bahkan waktu dia dibaptis dikatakan, saudara, maka turunlah
Roh Kudus seperti burung merpati atas Yesus. Dan sejak saat itu Yesus penuh dengan Roh Kudus. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Kok diem saja tuh saudara? Kok semangat gitu loh saudara. Saya mau tanya saudara, kira-kira kalau saudara punya anak, suka anak yang loyal atau semangat? Nah saudara, kalau saudara punya orang tua, suka orang tua saudara loyal atau semangat? Nah semangat atau saudara? Saudara yang pendeta, suka jemaat yang loyal atau semangat? Semangat saudara. Saudara jemaat yang suka pendetamu loyal atau semangat? Semangat. Saya mau tanya, Bapak surgawi punya kita anak-anaknya, Bapak suka kita semangat atau loyo? Semangat. 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 Maka katakan sebelah, semangat. Katakan kanan dia, ayo semangat. Tuhan senang kita itu semangat saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu adalah keinginan kita. Karena juga dipelengkapi api Pentakosta. Api Pentakosta. Api Pentakosta. Api Pentakosta. Orang yang menyala dalam api Pentakosta. Itu loyo atau semangat? Gak bisa loyo. Pasti semangat saudara. Bisa kelihatan saudara. Ini sudah kehilangan api. Atau sedang menyala apinya itu kelihatan. Pasti kalau orang itu menyala dalam api Roh Kudus. Pasti semangat. Betul saudara. Ibadahnya semangat saudara. Pelayanannya semangat saudara. Segala sesuatunya menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya, maka yang semangat. Yang semangat. Yang semangat. Hari ini yang semangat saudara. Ya saya percaya itu luar biasa. Saya tambahkan lagi ya saudara. Yesus yang dibaptis penuh dengan Roh Kudus. Saudara nanti di rumah saja karena nggak punya waktu jelaskan banyak ayat. Khususnya di Injil Lukas. Saudara akan dapatkan di Injil Lukas. Yesus dibawa oleh Roh Kudus saudara. Setelah penuh Roh Kudus, Injil Lukas berkata, Yesus ini dibawa oleh Roh Kudus saudara. Oh mana saudara? Ke atas bukit untuk apa? Doa puasa. Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk doa puasa. Yesus dibawa oleh Roh Kudus bukit untuk apa? Kalahkan godaan. Kalahkan doa, kalahkan godaan untuk doa puasa. Kalau saudara bisa lihat perjalanan hidupnya, perjalanan pelayanannya selalu saudara adalah karya dari Roh Kudus dalam kehidupan Yesus. Dan kalau saudara lihat di atas bukit dia doa puasa. Ya berhasil di atas bukit dia kalahkan godaan, kalahkan doa. Dia menjadi pemenang. Lalu saudara baca lagi di Injil Lukas ditulis begini saudara. Maka turunlah Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Turunlah Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Kok diam terus saudara? Ayo saudara. Saya sudah menggebu-gebu loh saudara. Turunlah Yesus dengan apa saudara? Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Setelah itu saudara. Waktu dia datang ke Bait Allah. Diberi kitab saudara. Dia baca firman Tuhan. Wah beda sekali. Orang kagum. Wah siapa Yesus ini? Beda sekali dengan semua yang lain. Semua ahli Taurat imam. Dia sampaikan firman dengan api. Dia sampaikan firman dengan kuasa. Dia sampaikan firman itu sesuatu yang beda sekali. Sangat menjamah, sangat mengurapi, sangat membangkitkannya saudara. Bukan hanya waktu dia sampaikan firman. Lalu dia mulai melayani. Dia usir setan dengan kuasa Roh Kudus. Dia sembuhkan orang sakit dengan kuasa Roh Kudus. Dia lakukan mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Dia lakukan semuanya dengan kuasa Roh Kudus. Selalu sepanjang hidupnya. Karena Roh Kudus yang berkarya, saudara. Dan itu luar biasa sekali, saudara. Orang lumpuh dibangkitkan dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Bahkan yang luar biasa, setelah dia menyerahkan semuanya, mati, dikubur, 3 hari kemudian dibangkitkan. Roh Kudus yang membangkitkan. Bukan Yesus sendiri, saudara. Roma 8:11 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia ini roh Allah, roh Bapa, roh Yesus, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus. Jadi Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus, saudara. Oh ini luar biasa sekali. Dari antara orang mati, dia di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Roh Kudus yang di dalam kamu saudara. Jadi luar biasa saudara lihat.
Sejak dari bahkan nubuatan-nubuatan. Sejak dari kelahirannya sampai kebangkitannya. Kalau saudara bisa perhatikan adalah karena kuasa Roh Kudus yang menyertainya. Yesus melakukan sesuatu dengan kuasa Roh Kudus. Dia melayani dengan kuasa Roh Kudus. Dia beritakan firman dengan kuasa Roh Kudus. Dia melakukan mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Mujizat semua dengan Roh. Dia dibangkitkan dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Semua dilakukan secara luar biasa. Kenapa? Roh Kudus. Kenapa, saudara? Roh Kudus. Maka saudara, setelah dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, dia mulai pesan dengan murid-muridnya. Ya, jangan kemana-mana dulu. Enggak usah bergerak apa-apa dulu. Tunggu janji Bapak. Tunggu janji Bapak. Kamu juga akan dipenuhi Roh Kudus. Kamu akan diberi Roh Kudus. Jangan pergi. Sebab kalau kamu pergi, percuma. Kamu tidak akan berhasil. Oh, sudah terbukti. Murid-murid itu, saudara, dipilih oleh Yesus. Ada panggilan, ada pilihan yang luar biasa. Secara langsung, dimuridkan langsung oleh Tuhan Yesus. Diajari 24 jam per hari, 3,5 tahun. Tapi tetap saja jatuh bangun. Jatuh bangun, jatuh bangun. Betul saudara? Jadi waktu mereka mau diberikan amanat agung. Yesus mau naik ke surga. Tugasnya diserahkan kepada rasul-rasul dan murid-muridnya. Saudara, Yesus tahu tanpa Roh Kudus enggak akan bisa. Maka dia pesan, ya jangan pergi kemana-mana. Tunggu janji Bapa. Saudara, Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Apa saudara? Menantikan apa saudara? Menantikan apa? Yang keras 1, 2, 3. Dan nantikan janji Bapa yang demikian katanya, kamu telah mendengar daripadaku, sebab Yohanes dibaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau saudara dengar firman gitu ya saudara. Ada satu perkataan, satu ya profetik atau apapun. Saudara kata amin. Saudara kata amin. Saudara dengar ya. Saudara nanggapi sama tidak itu beda. Semua yang Tuhan berikan, sediakan. Contoh di atas kayu salib. Dia sediakan pengampunan. Dia sediakan keselamatan. Dia sediakan kesembuhan. Dia sediakan pemulihan. Bahkan hidup dalam kasih karunia. Saudara, bahkan diangkat jadi anak. Yesus sudah sediakan. Yesus sudah beritakan. Tidak semua orang langsung dapat. Hanya orang yang mengerti apa yang disediakan oleh Yesus. Lalu berani percaya. Aku percaya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan lahirkan sebagai manusia. Sudah korbankan dirimu. Sampai kau sediakan pengampunan. Aku orang berdosa. Ampuni. Aku mau bertobat. Oh ampuni aku. Aku percaya kau mengampuni. Maka dalam namamu Tuhan Yesus. Aku terima pengampunan. Aku terima keselamatan. Aku terima kesembuhan. Aku terima kasih karunia. Aku terima hak sebagai anak. Sudah dengar ya? Hanya orang yang seperti itu yang dapat. Jangan salah. Diam itu belum tentu dapat. Dengar ya saudara. Tuhan berkata, siapa dengan hati percaya, dengan mulut ucapkan. Itu dapat. Saya dorong setiap saudara belajar. Antusias. Lapar dan haus. Waktu saudara dengan hati percaya, dengan firman, saudara ucapan, amin. Jadi, aku dipenuhi Roh Kudus. Ada api Pentakosta. Aku terima malam ini. Aku akan penuh. Aku akan menyala dengan api Pentakosta. Api Kristus menyala dalam hidupmu. Saya percaya kalau saudara bertindak dengan iman. Langkah profetik seperti ini membuat saudara pulang dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Lalu saya lanjutkan, yang demikian katanya, kamu telah mendengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi, oh ini sudah ya, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekarang ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sayang saudara, Yesus itu sudah menjelaskan jelas sekali
Mereka itu nggak nangkap. Yang dipikirnya masalahku gimana supaya selesai. Saat itu mereka masih dikuasai oleh bangsa Roma. Yang dipikir gimana kita selesai. Masalah bangsa ini selesai. Masalah hidupku selesai. Banyak orang juga begitu. Tuhan sudah sediakan sesuatu yang luar biasa. Nggak memikirkan sesuatu yang luar biasa. Yang sudah disediakan oleh Tuhan. Yang disiapkan oleh Tuhan. Mikirnya masalah. Gimana masalahku? Ini bisa selesai. Kapan selesai? Caranya gimana? Seperti murid-murid saudara. Lupakan sesuatu yang paling penting. Malah ribut dengan bukan yang paling penting. Gitu saudara. Iya, jangan sampai. Kalau saat ini saudara ada juga, perhatikan. Apa yang dipikirkan Yesus. Perhatikan apa yang disediakan oleh Yesus. Kalau saudara bisa tangkap yang disediakan Yesus, itu jadi jawaban. Kalau saudara bisa tangkap apa yang sudah ya Tuhan sediakan dan saudara bisa menangkap, saudara akan lihat kemuliaan dan kasih karunia. Tepuk tangannya mulia. Iya. Lalu ayat 6 dan 7. Sudah ya saudara. Jawabnya engkau tidak perlu ya mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Pak sendiri menurut kuasanya. Enggak usah dibingung. Yang penting adalah ayat 8. Ini ayat tema kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Wah, sekarang hebat loh semuanya. Langsung antusias semua, mengamini semua. Berbahagialah saudara yang mengamini firman Tuhan. Pasti dapat, pasti dapat, pasti dapat. Kamu akan terima, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu pasti bisa dapatkan. Dengan iman percaya, dengan hati mengucapkannya saudara. Maka sungguh-sungguh itu terjadi dalam hidup kita. Justru jawabannya, saudara dengar ya, adalah Roh Kudus. Lebih daripada semua masalah kita. Lebih dari semua masalah saya. Lebih daripada masalah saudara semuanya. Saudara bingung dengan masalah. Bagaimana caranya. Kapan ini macam-macam saudara. Yesus ingatkan. Jangan pusing itu. Itu Bapak yang nanti mikirkan. Ada waktunya dari Bapak sendiri. Yang paling penting. Sekarang Tuhan sedang menyiapkan. Bahwa kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kamu akan terima kuasa. Lalu kamu akan mengalami kuasa itu. Sehingga kamu bisa jadi kesaksian. Oh, sampai ke ujung bumi. Dan itu sesuatu yang biasa. Jadi saudara tangkap topik yang utama malam ini adalah itu. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi Tuhan di mana-mana. Hidupmu akan penuh kuasa. Hidupmu akan jadi kesaksian. Orang akan lihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan berkarya dalam rumah tanggamu. Bagaimana kau ini menjadi kesaksian hidup. Orang cari Tuhan karena lihat hidupmu. Tuhan nyata dalam hidupmu. Tuhan nyata dalam keluargamu. Tuhan nyata dalam pelayananmu. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata janji itu digenapi saudara. Luar biasa. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta. Ini yang sedang kita rayakan saat ini saudara. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka menanti-nantikan saudara. Lalu tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiuman angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ya di mana mereka duduk tiba-tiba. Bahasanya Solo, wong Solo saudara. Ujuk-ujuk. Kalau di sini apa ya? Balikpapan apa ya? Tiba-tiba, ya sudah, tiba-tiba orang Solo ujuk-ujuk gitu saudara, tiba-tiba gitu saudara, nggak artinya gitu, nggak disangka-sangka, tiba-tiba sesuatu yang terjadi saudara, ada deru angin yang berembus pada mereka semua, dan itu memenuhi setiap ruangan saudara, dan itu membuat orang terkejut, tiba-tiba terjadi seperti itu, ada suara deru angin yang keras, lalu ditambah lagi saudara, iya. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Selain suara yang gemuruh. Ada seperti lidah api. Hingga pada setiap orang. Hingga pada setiap orang. Hingga pada setiap orang. Hingga pada setiap saudara. Hingga pada setiap saudara. Hingga pada setiap saudara. Hingga pada setiap saudara. Amini saudara. Amini. Percaya saya. Amini. Hingga pada saya. Terima saya.
api itu hingga pada saya. Sehingga api Kristus menyala dalam rohku. Sehingga rohku menyala-nyala dengan api Pentakosta. Tepuk tangannya yang meriah. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ditambah yang ketiga, mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Saudara, ada sesuatu yang terjadi yang di luar pikiran mereka. Cara Tuhan genapi janjinya itu kadang-kadang di luar pikiran kita. Di luar prediksi kita. Saudara, saya percaya saat itu mereka mendengar Yesus berkata, tunggu Yerusalem, kamu akan diberi Roh Kudus. Bayangan mereka ya saudara, ini bayangan mereka. Mungkin Yesus turun ke bawah, turun lagi, lalu tumpang tangan dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus, tumpang tangan, lalu Yesus penuh Roh Kudus, lalu penuh Roh Kudus. Atau yang pernah dilakukan juga waktu mereka sembunyi di kamar, Yesus muncul, lalu Yesus meniup, ya, oh rohnya, maka penuh Roh Kudus. Itu bayangan mereka. Tapi yang ternyata terjadi di luar prediksi mereka. Saya percaya itu mengagetkan. Tapi itu membuat mereka mengalami sesuatu yang dahsyat. Yang tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang aneh. Sampai sebagian orang menganggap itu mabuk karena enggak normal. Kelihatannya acak-acakan saudara. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis saudara. Ya, itu yang terjadi. Kita aliran Pentakosta, saudara, ibadahnya kadang-kadang dianggap yang lain, itu kok aneh-aneh loh, itu kok urakan loh, bahasa lidah, bahasa roh, itu bahasa tidak mengerti. Oh, kadang-kadang ada yang menuduh, itu bahasa setan dan macam-macam. Karena orang nggak ngalami itu nggak ngerti saudara. Orang yang ngalami dia akan mengerti saudara. Ya ada suatu banyak, kalau saudara lihat juga di media. Jangan lihat dia, lihat saya saja. Katakan sebelah, jangan lihat dia, lihat mau baca saja. Katakan sebelah. Supaya saudara bisa nangkap. Oh sudah turun. Sampai mana ya tadi? Ya. Kadang saya cerita sedikit saudara, pengalaman saya saudara. Pertama kali saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang sudah umurnya banyak, saya itu sudah 73 tahun saudara. Dulu ya beri tepuk tangan. Dulu saudara waktu tahun sekitar 94. Kalau saudara yang sudah lama tahu. Ada gerakan yang namanya Toronto Blessing saudara. Saudara tahu enggak? Waktu saya pertama kali dipanggil oleh Tuhan jadi gembala sidang. Saudara itu enggak masuk akal. Saya belum bisa khotbah saudara. Dipanggil jadi gembala sidang. Ya sudah karena Tuhan paksa saya jadi gembala sidang. Saya dulunya itu pengusaha. Saya punya pabrik tekstil yang maju. Sedang maju-majunya Tuhan panggil saya untuk jadi gembala sidang. Daging tidak mau. Tapi tetap Tuhan. Roh Kudus kejar. Roh Kudus kejar. Roh Kudus kejar. Karena saya pikir berat kok jadi gembala sidang. Kalau saya jadi pengusaha, usahanya maju. Lalu mobilnya tambah. Rumahnya tambah, mersinya tambah. Orang berkata apa? Hebat, luar biasa, sukses dia. Kalau jadi pendeta, mersinya tambah. Orang berkata apa? Uangnya dari mana itu? Ayo. Tidak mudah. Tadi saya ketemu ya Pastor Kevin juga cerita bagaimana panggilannya. Tidak mudah, saya mengalami seperti itu saudara. Ya, jadi saya kerjanya pertama kali jadi pendeta hanya bagian penjadwalan. Saya undang pendeta-pendeta, minggu ini si A, si B, si C, terus. Nah, kita itu bingung saudara, kenapa saudara? Dari pendeta-pendeta hamba Tuhan, pengkhotbah yang saya undang, itu beda. Ada yang datang berkata, wah luar biasa saudara. Sekarang Tuhan sedang melawat di dunia. Sekarang ada lawatan Tuhan dari Toronto. Orang dijamah Tuhan. Orang mengalami pelepasan. Orang mengalami pemulihan. Orang mengalami breakthrough terobosan luar biasa. Tangkap itu. Catch fire saudara. Tangkap api seperti itu saudara. Tapi setelah itu saya undang pendeta yang lain lagi ngomongnya beda.
Saudara hati-hati ya. Sekarang sedang aliran sesat sedang meraja di mana-mana. Jangan sampai Toronto Blessing itu masuk loh. Itu aliran sesat loh. Wong ibadah kok kejat-kejat gitu. Saudara. Ibadah kok tumbang-tumbang. Ibadah kok tertawa-tertawa. Saya bingung saudara. Jadi akhirnya saya putusin. Pergi ke sana sendiri. Pergi ke sana sendiri. Mau lihat sebetulnya seperti apa toh. Kok ada yang bilang bagus sekali. Ada yang bilang jelek sekali. Saya ke sana. Ya dengan Bu Baca, dengan staf gembala 10 orang gitu saudara. Waktu pertama saya di sana, saya juga geleng-geleng. Saya nggak bisa terima ibadah kok seperti ini. Baru pujian orang tertawa-tertawa. Baru pujian orang terkapat di di karpet. Lalu firman Tuhan tambah lagi. Ada orang yang nangis, ada orang yang terpingkal-pingkal, ada orang yang seperti tergetar-getar. Saya nggak bisa terima saudara. Lalu waktu malam pulang di penginapan saudara, saya waktu doa Tuhan berkata, kamu jauh-jauh dari Indonesia ke Toronto itu jauh sekali saudara. Ya, langsung jangan tolak. Dicoba dulu, diicipi dulu, ini enak atau tidak. Kalau itu enggak enak, itu tidak baik, buang saja. Tapi kalau itu enak, itu baik, itu jadi berkat, ambil. Kamu dapat sesuatu, sudah jauh-jauh kok. Tuhan beri contoh. Ya ini jeruk. Jeruk ini manis atau asam? Kalau saya bawa jeruk. Jeruk ini manis atau asam Pak? Ini ada jeruknya. Ini manis atau asam? Manis. Ini manis? Belum tahu. Ya kalau saya pikir saudara manis. Mosok panitia kasih yang asam. Lah mungkin gitu toh saudara. Tapi sekali lagi kadang-kadang kita ngalamin seperti ini. Si A ngomong gini, si B ngomong sini. Tuhan juga pakai saya untuk itu. Supaya kamu bisa ngerti baik atau tidak. Terima dulu. Icipi dulu. Setelah itu baru kamu tahu. Ini baik atau tidak. Kalau tidak baik buang saja. Tinggalkan saja. Kalau baik bawa pulang. Terima. Itu akan datang kasih karunia. Terima kasih jeruknya. Pasti manis saya percaya. Tapi kalau sudah icipi baru tahu saudara. Lalu saya sepakat dengan Tuhan. Saya mau menyerah. Sudah. Saya mau ikuti. Tuhan mau lawat saya atau tidak. Mau sampai jatuh atau tidak. Sampai bergetar atau tidak. Nangis tertawa. Ini bukan urusan saya. Pokok saya mau menyerah saja. Kehendak Tuhan. Karena Tuhan berkata terima dulu. Berserah total dulu. Lalu saya sungguh-sungguh saudara. Waktu nyembah saudara. Besok paginya saya sudah berserah. Tuhan terserah. Karena Tuhan nyuruh terima dulu saja. Saudara tahu enggak? Tangan saya itu tiba-tiba seperti ada dorongan. Roh Kudus itu kadang-kadang kalau bicara seperti ada dorongan. Ada pencegahan gitu saudara. Seperti mau gerak sedikit. Tapi makin lama, makin keras. Makin keras. Makin lama, makin keras. Sampainya sangat keras saya terpelanting 2-3 meter. Jatuh gitu saudara. Tapi enggak apa-apa. Karena Roh Kudus sedang melawat menjamah saya. Itu ya beri tepuk tangan. Pengalaman yang tidak pernah saya alami, yang tidak pernah saya duga. Lalu ada anehnya saudara. Sudah terkapar, staf gembala lihat saya, mereka bingung. Ini pendetaku kok aneh ya. Setelah jatuh saudara, dada saya itu bisa gini saudara. Gini saudara, mereka ngomong, Pak pendeta itu ngapain? Dilawat kok dadanya bisa gini, bisa gini. Tambah lagi yang kedua tahu enggak? Kepala saya itu bisa gini saudara. Bisa gini saudara. Saudara yang pernah mengalami lawatan, saudara dilawat. Orang lain tidak ngerti tapi saudara ngerti. Setuju ya? Orang lain ngomong apapun saudara ngerti kok. Dirasanya apa ngerti kok saudara? Saya tahu. Tapi saudara tahu enggak? Di alam roh, waktu saya dilawat, masuk di alam roh. Saudara, saya itu sedang dibawa oleh Roh Kudus seperti di satu ruang operasi. Lalu semua yang ada dalam hati saya dicabut semua. Semua kepahitan dicabut. Semua kecewa dicabut. Semua beban dikeluarkan saudara. Terus, maka dada saya gini. Maka dada saya gini. Dicabut terus. Sampai selesai. Sampai saya lega. Sampai ada sukacita. Sampai setelah itu roh saya menyala-nyala. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa di balik itu. Seperti waktu Pentakosta, itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Di balik itu ada sesuatu yang luar biasa. Saudara tahu enggak? Kepala saya ketarik. Kenapa? Tuhan itu sedang menanggalkan. Ada selaput yang menutupi pikiran saya. Diambil, ditanggalkan. Seperti kepala saya tertarik. Seperti tertarik. Setelah selesai semuanya. Setiap kali saya baca firman, pewahyuannya terbuka.
Setiap sekali saya mendengar firman, pewahyuannya terbuka, saudara. Hikmat itu terbuka. Seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus. Yesus di sebelahnya nggak tahu karena ada sesuatu yang menutupi mereka. Saat dibukakan oleh Tuhan, sesuatu terjadi. Jadi sejak saat ini saya rawat terus api yang menyala. Saya nggak mau sia-siakan. Dulu saya adalah orang yang rendah diri. Dulu orang saya pemalu. Sangat penakut, saudara. Tapi setelah mengalami peristiwa. Dijamah Roh Kudus. Dilawan Roh Kudus. Berubah. Jadi berani sekali, saudara. Sampaikan firman Tuhan. Seperti ini berani sekali sampai sekarang. Saya jaga terus. Hikmat Tuhan juga sama. Hikmat Tuhan juga sama. Itu pengalaman saya. Ada hasilnya, saudara. Luar biasa. Cerita sedikit lagi ya. Pak Jonathan itu anak saya. Sekarang dia mimpin. Dia satu hari, saudara. Dia dilawat gitu, saudara. Dia ikut. Masih remaja. Dulu Pak Jonathan sama Bu Nita itu masih remaja, saudara. Tahun itu. Dilawat oleh Tuhan. Ada sesuatu yang didapatkan Pak Jo. Apa yang didapatkan dia? Setelah dilawat, lalu Tuhan datang, lalu Tuhan bicara secara pribadi, panggilan ilahi. Karena waktu dia SMA 3, saudara, sudah hampir lulus, saya ngomong dengan anak saya Yonatan. Kalau Tuhan panggil engkau, sudah nggak usah kemana-mana. Jurusannya langsung aja, sekolah, teologi untuk siap penambah Tuhan. Dia marah, apa kalau anak pendeta, harus jadi pendeta? Malah marah, saudara. Saya katakan gitu, arahkan malah marah dia. Apa anak pendeta harus jadi pendeta? Saya ya sudah tidak apa, seraja. Kan gak bisa dipaksa, saudara. Dipaksa pun jadi pendeta kan ya tidak ada apa-apanya. Karena bukan dari hati. Gak akan berjuang sungguh-sungguh. Gak akan berkenan. Ya sudah. Tapi waktu dia dilawat, saudara, Tuhan datang pribadi. Tuhan sama dia pribadi. Tuhan beri panggilan pribadi. Gak usah saya suruh. Malah dia yang datang pada saya minta sekolah teologi. Lalu saya kirim ke Amerika untuk sekolah teologi, saudara. Apa yang didapatkan terjadi. Bu Nita itu waktu dilawat, dia itu seperti di alam roh diberi oleh Tuhan Alkitab emas. Dan ternyata sampai sekarang kalau saudara yang kena, dia dipakai untuk sampaikan firman. Sampaikan firman, sampaikan firman, sampaikan firman. Saya tidak terlalu banyak, faedahnya itu luar biasa sekali. Kalau saudara percaya lawatan Tuhan mendatangkan anugerah yang luar biasa. Dan kasih karunia yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi saudara, kita harus terus bangkitkan api Pentakosta. Lawatan Pentakosta. Jangan hanya dulu saja, bangkitkan terus. Bangkitkan terus. Sepanjang sejarah ada orang-orang dibangkitkan lagi. Sehingga gereja tidak tidur. Sehingga gereja tidak agamawi saja. Sehingga tidak monoton saja. Kalau saya perhatikan Martin Luther. Sekalipun bukan gereja aliran Pentakosta. Tapi kalau saya baca ya biografisnya. Rohnya menyala. Roh Kudus nyala-nyala dalam rohnya. Sehingga dia dipakai bawa ya transformasi. Bawa satu kegerakan. Bawa satu perubahan. John Wesley misalnya juga. Oh dipakai Tuhan luar biasa. Kuasa Tuhan. Api Tuhan. Bawa terobosan yang luar biasa. Eropa dilanda oleh Tuhan. Oh berjuta-juta orang dijamah, diselamatkan. William Seymour. Kalau ini malah pas sekali. Karena dia dipakai untuk membuat pemulihan. Ya, tentang peristiwa-peristiwa Pentakosta. Tentang bahasa roh, karunia-karunia, nubuat, karunia-karunia, kesembuhan, dan macam-macam. Ada orang-orang yang dipakai luar biasa. Bawa breakthrough, bawa kegerakan luar biasa. Sehingga terus ada. Lalu pendeta Yonggi Cho, saya sejak mulai melayani, karena enggak terlalu disiapkan, salah satu yang paling banyak saya belajar adalah dari pendeta Yonggi Cho. Kalau dia datang ke Indonesia, seminarnya pasti saya ikuti. Saya berulang-ulang ke Korea, tempatnya pendeta Yonggi Cho. Tangkap saudara visinya, tangkap pengurapannya, tangkap imannya, tangkap api Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Dan ternyata saya ikut terimpartasi, ikut menyala, ikut bergerak, ikut terus bergerak saudara. Luar biasa sekali. Banyak, saya mau ajak saudara lihat satu saja. Yang belakangan sedang Tuhan itu gerakan saya supaya apa? Terus maju, terus menyala, terus bergerak. Dipakai lebih lagi, pakai lebih lagi. Mungkin saudara ada yang pernah dengar
Di Nigeria ada satu pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau ini PowerPoint-nya kalau bisa dikeluarkan ya. Namanya pendetanya E.A. Adeboye. Namanya siapa saudara? Iya, E.A. Adeboye. Saudara, waktu saya di sana saya kagum. Ya, saya dengar saudara. Wah, Tuhan tuh setelah Reinhard Bonnke, dia ajukan dia tuh luar biasa. Saudara, waktu saya datang di sana saya itu kaget. Ya, karena seperti yang saya dengar di Indonesia benar. Jadi kenapa saya di sana? Ada lagi pendeta dari Nigeria. Pas kita ada tamu, saudara, dia berkata, enggak apa-apa. Aku aman kok, sudah tahu. Ya, dia berkata, di Nigeria ada satu gereja, ada satu pendeta, dipakai Tuhan luar biasa sekali. Dia berkata, gedung gerejanya berapa besarnya? Ukurannya 1 kilometer kali 1 kilometer. Saudara bisa bayangkan enggak? Gedung gereja itu panjangnya 1 kilometer, lebarnya 1 kilometer. Bisa bayangkan apa enggak? Bisa bayangkan enggak saudara? Saya penasaran kayak apa ya? Bangunnya gimana ya? Gedung gereja kok 1 kilometer kali 1 kilometer. Saudara, saya ke sana. Sungguh seperti yang saya dengar. Waktu itu ada konferensi di sana. Saya tertakjub. 1 kilometer kali 1 kilometer. Jutaan orang yang hadir, saudara. Wah, luar biasa. Bahkan karena saya ke sana 1 minggu, pas hari keempat diumumkan, saudara, kita pindah ke tempat yang baru. Gedung yang baru, lebih besar. Ukurannya 3 kilometer kali 3 kilometer, saudara. Wah, gak bisa dibayangkan, saudara. Dan sungguh-sungguh aja kita ke sana pindah. Datang di satu gedung ibadah, ukurannya 3 kilometer kali 30 meter. Nggak bisa dibayangkan, saudara. Lihat sampai ujung itu nggak bisa. Nah, coba ya, itu ya, saudara. Yang sebelah dalam itu adalah tempat apa, saudara? Ini pra-ibadah. Waktu saya datang di sana ya, saudara. Jadi diajak dulu pra-ibadah. Ini tadi ada enggak? Mungkin ada ya Pentakosta ya. Ada doa-doa ya. Tempat pra-ibadah kapasitasnya 15.000 tempat duduk. Kok di 15.000. Lalu waktu KKR, saudara, choirnya berapa orang? Tanya Bu Baca. Ya, berapa orang choirnya? 7.000. Choirnya ini 7.000. Setiap hari ganti. Setiap hari ganti. Setiap hari ganti. 7.000. 7.000 yang berikutnya. 7.000 yang berikutnya. Choirnya itu 7.000. Toiletnya banyak sekali, gak usah diceritakan, saudara. Dan luar biasa sekali, saudara. Dan kalau saudara sempat ke sana, sekarang masih ada 3-tiganya. Yang pertama mulai bangun besar adalah 0,5 kilo kali 0,5 kilo, masih ada. Lalu 1 kilo kali 1 kilo, masih ada. Lalu yang sekarang 3 kilo kali 3 kilo, ya sekarang sedang dipakai. Malah visinya membangun yang lebih besar lagi. Saudara dengar, hanya kalau saudara dikuasai Roh Kudus, saudara bisa punya visi tanpa batas. Tanpa Roh Kudus kita enggak mungkin punya. Enggak mungkin bisa. Itu ya saudara, kalau ibadah. Coba gedungnya tadi yang terakhir. Nah, terus lanjut lagi. Ada warnanya hijau-hijau. Nah itu loh saudara. Itu gedung gerejanya itu saudara. Kalau diukur sungguh-sungguh 3 kilo kali 3 kilo. Itu kan dari atas saudara. Ya kelihatan. Tapi luar biasa sekali. Berangkat ibadah. Dari penginapan berangkat jam 5. Selama 1 minggu ya saudara. Balik ke hotel biasanya kurang lebih jam 12 malam. Setiap hari. Enggak ada AC. Adanya full angin. Bukan AC angin gitu saudara. Fan-nya itu sebesar kamar itu loh saudara. Saya duduk di bawah. Kena angin terus. Biasanya enggak tahan angin. Tapi aneh mujizat. Kena angin terus berjam-jam tiap hari. Enggak sakit. Hadiratnya. Kuasanya. Dan puncaknya di sana kalau yang terakhir itu dianggap puncak. Ada pengurapan. Khusus ada pengurapan. Di puncak yang hadir sekitar 17 juta. Kalau saudara nggak percaya ke sana. Setiap tahun dia ada 3 kali konferensi. Hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa melakukan yang tidak terbatas. Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau bisa melakukan seperti yang kulakukan.
Bahkan lebih daripada yang kulakukan. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Meriah lagi. Meriah lagi, saudara. Iya, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan hanya di Nigeria, di Indonesia bisa terjadi. Di Indonesia bisa terjadi. Di gereja-gereja Pentakosta bisa terjadi. Gereja-gereja Tuhan bisa ngalami. Kalau ini namanya gereja Betani Nusantara. Bisa terjadi. Siapa yang percaya bisa terjadi? Angkat tangan saudara. Kata Tuhan, aku percaya. Bisa. 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 Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa lakukan di Nigeria. Tuhan bisa lakukan di Indonesia. Yesaya 60 bisa digenapi. Segera digenapi. Aku percaya. Aku tangkap. Aku terima. Yesaya 60. Orang berbondong-bondong datang. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Nah, langkah-langkah beberapa sebagai penutup saja, saudara. Yaitu harus lapar dan haus. Supaya kita bisa mengalami sungguh-sungguh. Ya, lapar dan haus. Percaya sehingga kita rindu bisa ngalaminya. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Setelah Yesus berkata, jangan kemana-mana. Mereka maka tinggal di loteng Yerusalem. Mereka menantikan janji Bapa dengan bertekun. Karena ada lapar dan haus. Supaya mereka bisa terimanya. Tadi saya ngobrol dengan Pastor Samuel. Saat itu yang dengar bisa 300 sampai 500 orang. Tapi yang bertahan terus. Karena ada lapar dan haus 120 orang. Mereka terus lapar dan haus. Lapar dan haus. Maka terus saja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari kelima belum dapat, tetap saja lapar dan haus. Hari ke-6, hari ke-7, 8, 9, hari ke-10 dilawat oleh Tuhan dan mereka dapat sesuatu yang luar biasa. Lapar dan haus. Kalau kita, saya atau saudara enggak lapar ya haus, dengar saja. Enggak ada apa-apanya. Saudara enggak teriak pada Tuhan. Saudara enggak berseru, Tuhan, lakukan juga atas bangsaku tercinta Indonesia. Tuhan lakukan atas gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Lakukan ya di gereja kita masing-masing. Dan itu bisa terjadi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pendeta Yonggi-cho dulu seorang pemuda yang sudah mau mati karena TBC. Zaman dia kecil TBC belum ada obatnya. Tapi orang yang harusnya mati karena TBC. Saudara, tetap saja. Waktu dia lapar dan haus, waktu dia berani percaya, waktu dia terus berjuang bersama Roh Kudus, ternyata bisa dipakai oleh Tuhan. Pada zamannya dia dipakai menjadi gereja terbesar di dunia, selamatkan paling banyak orang karena dia percaya, dia lapar dan haus, dia bergerak bersama Roh Kudus. Api Roh Kudus mengadakan kegerakan tuayan yang raya. Adebuye itu keluarga, lahir di keluarga yang sangat amat miskin. Sampai orang miskin berkata, ini keluarga miskin. Saudara dengar ya, kalau konglomerat yang berkata ini orang miskin, ya belum tentu bagi kita dia miskin. Tapi kalau namanya pengemis di jalan, ngomong ini orang miskin, artinya sangat miskin sekali. Dia itu sangat miskin, gak ada. Saudaranya dia gak sekolah semua, gak ada biaya. Dia nekat paksa mamanya, oh sekolah. Saudara, sampai terpaksa ibunya itu jual barang-barang di rumah yang bisa dijual untuk biaya sekolahnya. Lapar dan haus dipakai Tuhan, saudara. Lalu saudara tahu enggak? Umur 18 baru pertama kali bisa beli satu sepatu. Karena mau wisuda. Orang yang sangat miskin. Sangat kekurangan. Bagi Allah tidak yang mustahil. Kita enggak mampu. Ditambah Tuhan yang maha mampu. Saya akan katakan saudara. Jangan lihat dirimu. Dirimu penuh dengan kebatasan. Diri saya penuh dengan kebatasan. Betul? Saya cerita sedikit ya. Hidup saya. Saya dulu karena sombong. Gak mau percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, saya lahir di keluarga besar yang gak kenal Tuhan. Bahkan jadi ateis.
Singkat cerita saja, akhirnya Tuhan izinkan rambut saya rontok. Saudara, bukan rambutnya ya rontok saja. Alisnya habis, bulu matanya habis, bulu hidungnya habis, kumisnya belum tumbuh. Itu saudara, karena masih remaja saudara. Membuat saya malu ketemu orang. Lah enggak ada semua kok saudara. Alis enggak ada, bulu mata enggak ada, semua kok saudara. Rambutnya enggak ada saudara. Ya rambut itu di atas bukan hijau saudara. Seperti dahi, seperti pipi sama. Enggak ada akarnya lagi. Sampai karena ketemu orang malu, saya terpaksa keluar sekolah. Jadi pendidikan saya itu hancur karena sakit itu. Dulunya karena sombong, mentertawakan Tuhan Yesus, saudara. Pendidikan saya, saudara mau tahu kelas berapa saya? Saya itu hanya punya ijazah SD. Ya mau cerita ya saudara. Saya itu hanya punya ijazah SD. Jadi saya ngecap pendidikan saya SMP 1. Ijazahnya kan SD, betul enggak? SMP 1 saja enggak sampai selesai karena tadi sakit tadi. Itu waktu kalau saya ngelamar di STT-nya, Pak Samuel ditolak, enggak boleh. Mau masuk sekolahnya enggak boleh. Loh ya tak Pak? Ayo, kan enggak ada ijazah SMA, ijazah SD. Saudara yang merasa pendidikan rendah, mungkin saya lebih rendah dari saudara. Jangan takut. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya jadi gembala sidang takut gak berani. Tapi Tuhan tetap paksa. Kalau engkau sudah aku panggil, engkau mau. Aku yang akan menuntun. Aku yang akan beri kemampuan. Aku yang akan menolong engkau. Aku yang akan mensupport engkau. Segala yang harusnya enggak bisa, jadi bisa. Berani saudara. Lapar dan haus. Jaga kesatuan. Kalau saudara perhatikan mereka, doa bersama. Doa bersama. Doa bersama. Ini temanya lawatan. Itu akan bawa kesatuan. Kesatuan. Saudara baca di Kisah Rasul lagi ada ayat yang lainnya. Segala milik mereka adalah milik bersama. Betul enggak? Semuanya isinya hatinya memberi. Bukan rebutan mau dapat semua. Semua memberi. Semua memberi. Semua memberi. Mereka jadi bersatu. Tujuannya adalah untuk Tuhan. Dan itu satu yang luar biasa. Dalam kesatuan ada hadirat Tuhan. Dalam kesatuan ada pengurapan Tuhan. Dalam kesatuan ada perkenanan Tuhan. Dalam kesatuan ada kuasa, kekuatan yang berlipat kali ganda. Bagi saya saudara, saya lihat sebetulnya ini Kairos Indonesia. Yesaya 60 itu harusnya sudah digenapi. Dirusak oleh apa? Perpecahan. Di media itu banyak sekali merusak kesatuan gereja. Kalau saudara lihat di media ya, semua yang menyerang orang, menjelekkan orang semua, jangan diterima. Itu yang merusak. Di mana perpecahan, Roh Kudus gak bisa berkarya. Ayo, jaga kesatuan. Di gereja saudara, jaga kesatuan gereja. Tolak semua orang yang mengadu domba. Di keluarga saudara, jaga kesatuan. Tolak orang yang mau memecah rumah tangga saudara. Ya, gereja-gereja. Pentakosta dengan yang lain, Injil, Protestan, siapapun bergandengan tangan, bersatu bersama-sama, jalankan amanat agung. Maka kita akan lihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Jaga kesatuan. Amin, saudara. Ayo katakan, ayo bersatu ya. Katakan, jangan sampai jelek-jelekan ya. Itu merusak kesatuan. Amin, saudara. Lalu tambah satu saja. Ambil langkah-langkah nyata. Apa saudara? Ambil langkah-langkah nyata. Murid-murid itu karena ambil langkah nyata. Disuruh nunggu Yerusalem, nunggu. Betul enggak saudara? Disuruh nunggu sampai lawatan datang. Dia terus. Ada langkah nyata. Ada langkah nyata. Bahkan setelah mereka dilawat, saudara ada beritakan Injil. Mereka juga terus beritakan Injil saudara. Dan ada langkah-langkah nyata. Mujizat itu bukan waktu kita dapat pewahyuan. Mujizat itu bukan waktu kita dapat rema. Mujizat itu adalah waktu kita dengan iman melakukan rema Tuhan. Melakukan pewahyuan Tuhan. Melakukan tugas kita. Waktu kita ambil langkah-langkah, sesuatu yang terjadi. Saya share sedikit apa yang saya alami di gereja yang saya gembalakan. Saudara, ya sedikit saja. Di gereja kita itu banyak sekali doa puasa. Jadi kalau Januari, saudara, kita doa puasa untuk backup tahun itu 21 hari. Niru punyanya Daniel. Lalu kalau saat ini seperti KKR 10 hari. Sampai selesai Pentakosta. Kita doa puasa 40 hari. Nanti September
kita ada ulang tahun gereja, kita doa puasa 10 hari. Doa puasa, doa puasa, doa puasa. Saudara dengar, doa puasa itu membuat kita punya lapar dan haus. Doa puasa membuat daging kita dikalahkan, roh kita dibangkitkan, menang atas daging, menang dan sangat mudah untuk menyala, saudara. Doa puasa itu salah satu yang kita lakukan. Sehingga untuk jaga apa? Lapar dan haus. Saya belajar dulu dari pendeta Yonggicho. Dia berkata, doa puasa salah satu sarana untuk kita lapar dan haus. Kita nggak makan, nggak minum, kan lapar dan haus, saudara. Lapar dan haus secara lahiriah itu dialihkan. Lapar dan haus akan kerajaan Allah. Lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, lapar harusnya itu dialihkan, saudara. Sehingga itu akan menarik karya Tuhan. Luar biasa, tepuk tangan. Lalu KKR pengurapan 10 hari. Ya saya nggak usah panjang lebar. Banyak sekali orang sakit disembuhkan. Orang kepahitan dilepaskan, saudara. Mujizat-mujizat banyak sekali terjadi, mendatangkan anugerah. Bagi saya 10 hari ini bisa saya lihat ribuan orang dapat pertolongan Tuhan. Ribuan orang dapat zaman Tuhan. Ribuan orang dapat kasih karunia yang luar biasa. Lalu kita juga mengadakan conference. Dia sebut UC, Unlimited. Saudara, waktu kita ada conference, pertama kali juga rema dari Tuhan. Itu luar biasa. Jadi cerita sedikit ya, saya pergi ke Bogota, belajar komsel. Kalau saudara pernah dengar, gereja kita Tuhan pakai untuk buat kegerakan komsel. Pulang saudara, Tuhan itu berkata buat konferensi gereja sel internasional. Saudara tahu enggak? Saya berkata Tuhan, saya bahasa Inggris saja enggak bisa kok. Ijazahnya cuma SD kok. Buat konferensi internasional gimana? Lalu Tuhan berkata itu Cesar Castellanos, pendeta saudara. Juga khotbahnya bahasa Spanyol, bukan bahasa Inggris. Diterjemahkan bahasa Inggris. Dia bisa ngadain konferensi internasional. Kamu dari Indonesia datang, dari Jepang datang, dari Amerika datang, dari mana bisa datang. Sama, bukan Cesar Castellanos. Tapi Tuhan, di kamu di Indonesia juga sama. Bukan Obaca, tapi Tuhan yang bisa mengadakan yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Saya belajar terus melangkah tadi. Waktu saya melangkah, Tuhan itu lakukan yang tidak pernah saya pikirkan. Akhirnya ya saudara, itu belum pernah terjadi di Indonesia. Orang-orang, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta dari berbagai kota datang saudara tiba-tiba. Itu aja buat kita terkejut. Bahkan kapasitasnya melampaui ya ekspektasi kita. Luar biasa banyak sekali. Dari Jakarta itu saudara banyak. Sampai mereka datang pakai kereta api. Pulangnya berapa gerbong. Karena waktu konferensi itu apinya besar sekali saudara. Pulang itu masih nyambung sesi kesaksian. Di gerbong kereta api saudara kata mereka gitu. Luar biasa. Tuhan berkarya. Dari luar negeri banyak. Termasuk dari Korea. Dari Singapura. Malaysia. Dari mana-mana banyak. Saya kagum. Ya pakar komsel itu Korea. Tapi datang dari Taiwan. Kalau saudara, ya karena ini nggak punya waktu. Sampai charter pesawat dari Taiwan. Charter sendiri sampai ke Solo. Kalau Tuhan nggak bisa. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Nah salah satu delegasi dari Jepang. Kita biasanya sesi terakhir ada sesi kesaksian. Kita minta kamu dapat apa. Dia maju di mimbar. Lalu dia cerita, saudara, kemarin istri saya telepon saya. Istri saya tanya, sudahkah kamu ya datang ke Sungai Bengawan Solo? Ternyata lagu Bengawan Solo Sungai Bengawan Solo terkenal sampai Jepang. Karena dulu jajah Indonesia atau saudara. Di sana terkenal. Jadi ini pendetanya ke Indonesia. Ya ditanya, sudah ke Bengawan Solo apa belum? Lalu pendeta itu berkata, belum. Enggak sempat ke Sungai Bengawan Solo. Karena di sini, di konferensi ini sedang ada sungai api Roh Kudus yang luar biasa sekali. Dia berkata, jadi aku enggak sempat ke sana. Ini ada sungai api Roh Kudus yang luar biasa. Terus kita berusaha supaya api itu menyala. Lebih. Tepuk tangan, lebih, saudara. Iya, gereja kita ada Miracle Night setiap Jumat. Mulai jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Tadi kita sharing juga luar biasa. Itu terus menerus. Saya belajar dari siapa? Pak Alek. Pak Alek dulu
salah satu kekuatan utamanya doa malam. Saya itu sempat bawa rombongan pakai bis berapa kali ke Surabaya untuk tangkap apinya. Lalu saya doa, Tuhan, ini kita repot loh ke Surabaya terus. Tuhan tolong di Solo ada gereja yang lakukan seperti itu. Apinya besar, jadi nggak usah ke Surabaya. Tapi ternyata jawabannya itu beda. Saya mintakan supaya di Solo itu ada gereja seperti itu. Jadi kita nggak usah repot-repot ke Surabaya. Malah Tuhan ngomong, justru gereja kamu sendiri yang akan mengadakan seperti itu, saudara. Pondok Daud, nah itu sesuatu yang luar biasa sekali. Tuhan itu satu kali perintahkan kita bangun Pondok Daud. Pondok Daud dengan menara doa agak beda. Menara doa dipakai Tuhan jadi pengawas kota. Pengawas kota. Doakan. Itu penting sekali. Tapi Pondok Daud beda, bukan doakan. Pondok Daud itu mempersembahkan tahta bagi Tuhan. Pondok Daud itu mempersembahkan tahta. Supaya apa? Tuhan hadir. Supaya apa? Tuhan yang berkarya. Karena Tuhan berkata, akhir zaman, praise and worship itu salah satu senjata yang luar biasa. Salah satu strategi dari Tuhan yang luar biasa. Yang diberikan pada gerejanya, yang membuat gereja pasti menang. Sebab waktu praise and worship, sungguh-sungguh, tadi bagus sekali praise and worship. Maka Tuhan berkenan, aku bertata di atas pujian penyembahan, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, Tuhan hadir dengan kuasanya. Tuhan hadir untuk berkarya. Tuhan berperang untuk kita. Kalau Tuhan yang berperang untuk kita, pasti menang. Pasti menang. Kita sudah 14 tahun setiap hari. 24 jam. Hari besar tetap ada. Dan hadiratnya luar biasa. Mujizatnya luar biasa. Ini bukan hanya pelayan loh saudara. Jemaat yang datang dari berbagai gereja, bahkan bukan orang Kristen. Tempat itu jadi tempat, orang Solo bilang jujukan. Kalau orang ada sesuatu ingin cari Tuhan, baik karena rindu atau karena punya masalah nggak tahu kemana lagi, maka dia akan bisa yang sudah dengar datang. Karena nggak ada yang doakan, semuanya pengakuan, ya tata bagi Tuhan, datang sendiri, ketemu Tuhan sendiri, dapat tuntunan sendiri, dapat terima sendiri, dapat jawaban sendiri. Banyak sekali mujizat. Saya cerita satu saja buat saya karena selalu terkenang kagum. Ada orang bukan Kristen. Belum Kristen itu. Datang Senin. Lah saya ketarik ya Senin itu libur. Datang nggak ada. Cuman ada satu pengerja kita. Dia dari Pondok Daud dia mau pergi. Lalu ketemu tanya. Pondok Daud katanya Pondok Daud di mana? Lalu ditunjuk. Itu di sana masuk sendiri aja. Karena memang siapapun bisa. Mau jam 1, jam 2 pagi masuk sendiri bisa. Saudara. Lalu dia masuk. Dia doa. Dia membawa anak lumpuh. Lalu dia disuruh sana, pokok sembahyang sendiri. Dia nggak tahu sembahyangnya gimana ngerti. Tapi tiba-tiba dia kaget. Anaknya yang lumpuh lari-lari. Dia kaget, dia nangis, dia tersungkur. Sebab ketemu dengan Tuhan. Dapat jawaban dari Tuhan. Tuhan yang berkarya. Nyalakan api. Pentakosta. Betul saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita sangat-sangat diberkati sekali, saudara, dengan semua yang diadakan. Tambah lagi, ya, mission trip UMAS. Ini cerita sedikit. Di gereja kita, kebaktian orang tua. Di gereja saudara namanya apa? Kebaktian orang-orang tua. Lansia. Di tempat kita saya tidak sebut lansia, UMAS. Artinya apa? Umur mas. Mereka itu bukan masuk umur sisa. Biasanya sisa hidupnya diserahkan pada Tuhan. Yang sudah ampas saja dikasihkan Tuhan. Bukan. Mereka itu sedang masuk umur mas. Umur yang terbaik. Sudah banyak belajar. Sudah banyak makan asam garam. Sudah banyak pengalaman. Hanya kalah dengan orang muda itu fisiknya saja. Tapi sudah banyak sekali berjuang di dalam Tuhan. Itu orang-orang potensi. Hanya salah. Banyak orang salah. Termasuk kita gereja kadang salah. Sudah tua dia. Sudah tua. Gak bisa apa-apa, ya sudah yang muda saja. Akhirnya saudara dengar, setiap orang kalau sudah mikir aku sudah tua, sudah gak bisa apa-apa, orang muda saja. Dengar ya, potensinya langsung hilang. Langsung hilang. Pasti, dulu orang hebat, dulu berkarya luar biasa. Kalau pikirannya dan perkataannya orang yang berkata seperti itu, langsung potensinya hilang. Saya berusaha menghapus itu. Kamu orang hebat, kamu orang bisa, kamu sedang masuk umur mas. Bangkit.
Jangan mau kehilangan potensi. Tuhan punya panggilan. Sampai masa tuamu, Tuhan tetap saja. Kaleb saja, umur 85. Bangkitkan jadi jenderal. Mengalami kemenangan yang luar biasa. Musa juga sama. Umur 80 tahun. Padahal dia yang menulis. Umur manusia umumnya 70. Kalau kuat 80. Pada umur 80 malah mulai dipanggil Tuhan. Dengan misi yang paling besar. Di dalam kehidupannya. Ngalami yang luar biasa. Saya nggak punya waktu banyak. Tapi satu kesaksian saja. Kenapa? Satu kali itu saya dengar. Di Singapura. Itu ada konser musik. Luar biasa sekali, internasional. Tapi salah satunya yang buat banyak orang takjub. Satu ibu tua, umurnya 80 lebih. Wah hebat, main musiknya hebat. Setelah itu diwawancarai. Bu, kamu main musik hebat ya. Pasti sejak kecil kamu belajar ya. Dia berkata apa saudara? Enggak, kita orang Singapura itu orang sibuk. Waktu kecil sudah sibuk. Sekolah di Singapura itu sibuk sekali. Pelajarannya banyak sekali. Setelah sekolah kerja orang Singapura sampai malam. Banyak sekali. Gak punya waktu belajar musik. Sekalipun senang punya hobi. Punya bakat. Gak bisa waktunya gak bisa. Sampai saudara. Ya itu Umas nanti ya saudara. Sampai dia pensiun. Dia berkata umur 65 saya pensiun. Setelah saya pensiun. Saya sekarang kan gak sibuk lagi. Mulai latihan musik. Mulai panggil guru belajar musik. 65 mulai belajar. Mulai latihan. Mulai belajar. Mulai latihan. Mulai belajar. 20 tahun dia jadi pakar musik. Artinya umur 65 itu masih bisa dikembangkan. Umur 70 itu masih bisa dikembangkan. Masih bisa berkarya. Itu umur emas. Satu potensi yang jangan sampai hilang. Ayo di sini yang sudah merasa tua. Sudah tidak berguna, salah. Paradigma itu membuat saudara kehilangan potensi. Tuhan mau pakai. Selama masih diberi umur, pakai Tuhan. Paulus berkata, bagiku itu Kristus. Mati pun untung. Kalau aku harus hidup, aku harus menghasilkan buah. Masih hidup itu menghasilkan buah. Tuhan gak akan berikan kita hidup sia-sia. Gak menghasilkan apa, tidak. Kalau kita sudah tua, Tuhan gak mau pakai lagi. Tuhan ngomong aja, mulai wae wong Suril. Pulang saja, ngapain di dunia enggak kerja. Ya toh? Sampai tua tetap berbuah banyak. Ayo bangkit. Saya senang. Di tempat kita saya bangkit terus. Sekarang karena saya lebih kepemimpinan, saya serahkan anak saya. Saya menggarap yang anak saya enggak bisa bagian saya gitu saudara. Salah satunya Umas. Saya bangkitkan saudara. Tiap Sabtu ada ibadah Umas. Yang datang sekitar 600-700. Semua tamu sekali waktu pernah enggak? Belum ya. Semua tamu kalau saya undang lalu saya suruh khotbah Umas, bayangannya dia ya mungkin 40. Ya toh, gitu toh. Ini kalau saudara tadi apa namanya? Lansia berapa ayo di gereja saudara? Waktu sampai dia kaget, Umas begitu banyak. Kenapa? Saudara dengar ya. Saudara bisa lakukan. Umas kita tak buat beda. Saya enggak mau. Umas ya lemes-lemes. Tenang-tenang enggak mau saya. Umas menari. Umas bersukacita. Di Umas ada poco-poco. Di Umas ada angklung. Di Umas ada banyak sekali. Pujiannya enggak boleh biasa-biasa. Harus lebih daripada minggu. Tuh. Benar saudara. Tapi setiap Umas kalau datang kaget. Lalu senang. Dia biasanya kan kesepian. Betul enggak? Dia enggak pernah nyangka ada seperti ini. Lalu tambah terus. Kalau saya buat KKR bisa 1000. Lalu di Jogja ingin buka juga. Di Jogja ingin buka. Saya senang. Jogja juga terbakar ingin buat gereja kita di Jogja. Lalu saya ambil kesempatan. Saya buat mission trip Umas. Mission trip bukan hanya kaum muda saja loh. Mission trip bukan hanya youth saja loh. Mission trip apa? Umas. Ayo, kalau mission trip youth saudara berapa? Itu mission trip Umas. Saya kasih target mereka, saya kasih. Kita, karena Jogja mau pembukaan, support dari Solo. Ya kita datang rombongan, nyalakan api di Jogja. Saya beri target 500 orang dari Solo. Umas yang datang di sana. Wah ketuanya bingung. Umas
500 gimana? Di jalan kalau mau pipis gimana? Nanti macam-macam lah saudara-saudara. Tapi saya berkata kok 500. Ya sudah terpaksa. Dan ternyata tercapai. Saudara tahu nggak? Itu waktu aja 11 bis besar. Satu bis itu 50. Lalu yang lain bawa mobil sendiri. Dan nyala. Jogja ikut menyala-nyala. Saudara. Umas. Api Pentakosta menyala. Umas gak bisa diam. Umas bangkit. Tidak tahu ini pendeta-pendeta gereja-gereja Pentakosta yang sudah sweet. Tak. Itu masih menyala atau tidak? Menyala. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Saya tutup saja yang terakhir ya saudara. Di waktu saya sudah melanggar dikit apa ya Pak ya. Mumpung di sini saudara. Ya, yang terakhir Tuhan gerakkan kita bangun saudara. Pusat kegerakan Roh Kudus. Pastor Samuel sudah berapa kali disuruh lihat itu Tuhan bukan kita. Luar biasa. Tiba-tiba Tuhan berikan tanah 20 hektar. Saudara, di Solo dari gereja kita ke tanah itu hanya 18 menit. Kalau saya berapa kali nyoba, kurang lebih ya saudara. Bisa lebih, bisa kurang dari itu, tergantung. Dan Tuhan gerakkan kita membangun apa? Saudara, jadi pusat kegerakan Roh Kudus. Yang pertama, buat sekolah. Ya, sekolah Alkitab atau sekolah teologi ya, yang full Holy Spirit. Yang penuh dengan api Pentakosta. Betul, karena banyak sekolah teologi kadang-kadang kehilangan api lagi. Kadang-kadang kehilangan. Karena kita ngalami. Kita itu di Solo punya STT El Shaddai. Dulu saudara makin berkurang. Jadi muridnya siswanya makin berkurang saudara. Sampai hampir tutup saudara. Lalu setelah saya tergerak. Mulai dibangun. Tuhan gerakkan. Bangun. Bukan yang biasa-biasa. Tapi full Holy Spirit. Bawa kegerakan Roh Kudus. Dan luar biasa setelah kita rombak. Ternyata malah menyala. Lebih maju dari sebelumnya. Biayanya lebih besar, tapi lebih maju lagi. Saudara. Jadi ada sekolah, sekali lagi, mencetak anak-anak Tuhan. Yang penuh dengan Roh Kudus. Yang ada api Pentakostanya. Bukan sekedar pelayan biasa. Bukan hamba Tuhan biasa. Hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus. Full Holy Spirit. Yang penuh dengan api Pentakosta. Lalu Tuhan berikan juga bukit doa. Tujuannya apa? Enggak cukup banyak belajar pengetahuannya. Sekalipun di situ Roh Kudus. Perlu kehidupan doanya. Doa. Puasa. Doa. Puasa. Yang ketiga, rumah retreat. Perlu juga dilatih. Pelatihan. Saudara. Ya, terus setelah doa, latihan. Saudara. Tambah satu lagi, saudara. Museum kegerakan. Kita juga Tuhan gerakkan buat museum. Museum itu macam-macam ya saudara ya. Ada museum Alkitab, ada museum A dan B. Museum yang Tuhan perintahkan kita buat museum kegerakan. Jadi semua tokoh Alkitab yang bawa kegerakan Tuhan. Itu dimasukkan di museum itu. Termasuk bukan tokoh Alkitab saja. Sepanjang sejarah gereja mula-mula sampai sekarang. Tokoh-tokoh bawa kegerakan. Api Roh Kudus masukkan di situ. Sehingga orang bisa lihat contoh, teladan. Ini jenderal-jenderalnya Tuhan. Yang penuh dengan Roh Kudus. Yang penuh dengan api Pentakosta. Yang dipakai oleh Tuhan. Bawa obor kegerakan. Menyalakan kegerakan di mana-mana. Dan saya lihat luar biasa sekali. Tuhan support luar biasa. Sekalipun akhirnya ada tantangan. Tidak masalah bagi kita. Semua yang dari Tuhan pasti punya tantangan. Daud diurapi jadi raja punya tantangan besar. Tapi asal Daud tetap teguh. Endingnya dia tetap jadi raja. Yusuf dia dapat mimpi penguasa Mesir. Ada tantangan besar. Tapi asal dia teguh terus. Saudara, imannya teguh. Tidak nyimpang kanan. Tidak menyimpang kiri. Hanya dia akan mencapai. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara. Dan saya percaya nanti sebentar lagi itu akan menjadi kenyataan. Saya tidak berpanjangan. Kalau boleh saya mau ngajak doa. Tadi ada ya.
Itu acaranya ada doanya saudara. Saudara datang dengan lapar dan haus. Percaya saya. Kalau saudara mau tangkap. Nanti saudara akan mengalami. Reinhard Bonnke misalnya juga. Dia nulis buku Penginjilan dengan Api. Dia lulusan ya cum laude di sekolah teologi. Tapi nggak pernah bisa berhasil. Sampai Tuhan berkata, hanya dengan api Pentakosta. Api Roh Kudus. Gua akan berhasil. Dia tangkap. Lalu diberi visi Afrika. Setelah itu saudara dipakai Afrika. Sejak dia jutaan orang. Dalam pelayanan sering terjadi. Saya percaya hari ini. Bukan hanya dengar khotbah. Tuhan sedang bicara. Kita mengucap syukur apa yang sudah Tuhan lakukan. Tapi bukan sekedar mengucap syukur. KKR artinya dibangkitkan. Ayo tangkap lagi. Ayo tangkap apinya. Ayo alami lagi. Bangun saudara. Iman. Dan saudara akan dipakai. Setiap siapa yang berani terbuka. Berikan hidupmu di dalam Tuhan. Maka saudara lihat di tangan Tuhan. Saudara akan menjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Jadikan malam ini malam yang dahsyat. Malam ini malam yang luar biasa. Ya kita pujianku buka hati.